Dua. Ya, pemirsa One Pride. Sekarang saya akan ngobrol dengan Bung Lamting, legenda MMA. Siapa yang tidak kenal Bung Lamting? Malam, Bung Malin. Hai, selamat. Wah, Luar biasa. Bung Lamting. Bung Lamting mau nanya nih. Bung Lamting ini kan seorang legenda MMA. Boleh dikatakan pendiri MMA Indonesia lah. Sebelum ada One Pride. Betul. Nah, saya mau nanya nih, kalau pendapat statement Bung Lamting seperti apa sih seorang fighter ini untuk maju supaya permainannya bagus? Apakah permainan yang harus bagus atau KPO2 Max-nya harus dijaga atau seperti apa kira-kira Bung Lamting? Kalau ini sudah profesional ya sudah jelas ya. Dari VO2 Max harus bagus. Ya, Fisik kan harus bagus. Teknik harus bagus. ya, Mental harus bagus. Ya. Jadi kalau itu semuanya tercapai, pasti show-nya akan bagus. Itu 3 poin itu harus penting. berapa bela diri yang harus dikuasai oleh seorang fighter MMA? Misalnya cukup 2 saja kah, atau misalnya cukup dia seorang ground atau seorang Kalau secara main umum atas? ya secara umum mesti 2 ya. Ya. Striker udah pasti harus. Kalau bisa nendang, oke lebih bagus. Dan kedua ya ground fighting. Ya, Itu harus mutlak kalau di MMA. mutlak banget ground Mutlak. fighting, sangat mutlak ya. Ground tergantung bebas. Kalau dia memang berasal dari striker, minimal dia harus menguasai ground untuk escape-nya. Ya. Kalau dia berasal dari ground fighting, dia harus punya striking juga. Hanya ground saja, kalau sekarang MMA kurang. Kalau zaman 93 Host Gracie itu masih bisa, tapi sekarang rata-rata sudah menguasai. Minimal harus tahu escape-nya. Ya. Yang dari ground, asalnya ground harus tahu striking. Harus bisa, itu wajib. Nah, ada juga nih pemirsa kadang-kadang kan dia hanya punya naluri. Wah, mau main MMA gini. Hanya punya bakat alam, tanpa latihan, tanpa apa. Ada yang juga sebagian bilang, wah gua nggak punya biaya nih. Kalau saya pikir biaya bukan masalah. Bukan masalah. Lu belajar dulu ini Betul. kan begitu. Betul. Tahu-tahu dia bilang, wah gua nggak ada uang. Apakah perlu uang untuk belajar bela diri bisa masuk ke MMA? Nggak perlu sih, sebetulnya nggak perlu. Yang penting satu, niat. Ya, Kedua, ya bakat. Oke. ya. Bakat aja tanpa usaha keras, bullshit, bohong. Hmm. Kemudian usaha keras juga tanpa bakat, ya nilainya cuma 6 aja juga. Ya. Nggak bisa sampai 8, 9, nggak bisa juga. Jadi dua-duanya harus ada. Bakat dan kerja keras. Itu Betul. wajib. Ya, sebagian kan ada orang awam nih. Wah, gue pengen masuk MMA nih. Gimana nih? Gue punya bakat. Enggak, saya rasa bakat itu kalau hanya sekedar bakat, Nggak bisa. tidak punya basic, jangan berharap. Nggak bisa. Memang betul, nggak perlu biaya. Yang penting Anda masuk dulu, belajar dulu bela diri, misalnya Wondo atau apa, karate atau apa. Jadi atlet dulu. Setelah jadi atlet baru Anda dilirik oleh promotor, kan begitu ya? Betul. Dan satu lagi yang pasti mental. Mental ya. Mental. Kalau mental dalam arti mental dalam berlatih ya. Kalau mental tanding, semua orang juga berani. Gua lawan dia. Berani kok. Iya, benar. Berani. Benar, betul. Berani nggak kamu latihan 4 sampai 5 jam, 6 jam tiap hari? Berani nggak? Kalau berani bukan sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, kalau mental itu ada, itu bisa maju. Bukan mental berantem ya. Mental Iya. berantem udah pasti lah. Pasti semua orang punya. Semua orang berani. Tapi Anda dilatih tiap hari, gitu rasanya monoton. 4 jam, 5 jam, 6 jam tiap hari. Tiap hari. Seminggu 5 kali atau 6 kali. Sanggup nggak mental itu? Kalau ada mental itu, bisa jadi. Kalau nggak ada mental itu, sebakat-bakatnya, seberani-beraninya, nggak bisa peak performance, nggak bisa. Nah, itu buat pemula. Kalau Anda ingin menjadi fighter, tidak hanya bakat, tapi juga harus punya kemampuan. Tidak perlu finansial. Finansial itu urusan Yang kesekian. Oh, yang kesekian. Yang penting kemauan Mauan ya. dan bakat. Jangan pernah malu untuk belajar. Banyak belajar, masuk bela diri ini, masuk bela diri ini. Kalau sudah jadi, minimal udah masuk ke
Porda ya, Ya, kalau di pasti ya. promotor akan melirik. Jangan hanya mengandalkan naluri berantem di jalanan. Belum cukup satu ronde napas sudah habis. Beda lain. Karena di sini kan harus dipersiapkan daya tahan untuk 3 ronde kan minimal. Apalagi kalau perebutan gelar kan 5 ronde kali 5. Berarti Anda mesti siapkan gitu. Kalau di jalanan atau itu kan beda sekali. Itu cuma 1 menit juga nggak sampai. Ya kira-kira Lain. P2 Max yang dibutuhkan oleh seorang atlet yang sudah profesional yang ingin masuk ke dunia MMA, kira-kira berapa P2 Max yang dibutuhkan? Kalau kita hitung-hitung sih minimal mesti 54 ke atas. 54 P2 Max. 54 ke atas dengan pakai blip test ya. Macam-macam sih kan. Ya, seperti Tapi apa kita yang bisa? ada blip test, ada juga koper 12 menit, ada juga balke 15 menit. Tapi kalau untuk ini kita lebih blip, lebih mantap blip test. Oke. Kekuatan otot juga di samping Nah, VO2 Max. mungkin Bung Lamting bisa kasih sedikit ke pemirsa yang masih awam. Saran untuk pemirsa seperti apa awal yang harus mereka ikuti? Kalau awal-awal ya latihan bela diri dulu, ikuti basicnya seperti apa. Kalau kalian masuk ke yang tinju misalnya ya, tinjunya diperbaiki dulu. Setelah tinju bagus, nanti latihan juga di groundnya. Kalau mau jadi MMA ya, Itu tidak perlu bayar kalau yang gitu-gitu ya. tidak perlu bayar kan, banyak sekarang sudah banyak klub-klub kan Ya, yang siap masuk ke nampung, klub-klub, siap menampung seperti itu kan. Dan pelatih pun pasti melihat kalau kita dilihat, wah anak ini punya bakat, punya kemauan, pasti nggak akan dipungut bayaran. Biasanya nggak begitu. Iya. Nggak akan dipungut bayaran, malah dia akan dilatih dan dilatih. Yang penting mentalnya siap berlatih 4 jam 5 jam tiap hari bertahun-tahun loh, bukan sebulan 2 bulan. Minimal 3 tahun 4 tahun itu. Iya, baru bisa. Ya. Oke, buat pemirsa yang masih awam, banyak di Facebooknya kita yang apa namanya, oh gue mau ini latihan MMA, gimana caranya, gue mau ini, mau masuk One Pride, cara gimana, gue pengen cari sponsor. Dengarkan omongan Bung Lamting tadi, pelajari dulu bela dirinya, masuk bela diri taekwondo, judo, atau itu Terus sekarang gulat. MMA, klub MMA juga udah ada kan sekarang. Ya, tapi kan Sudah kalau ada. masuk ke langsung ke MMA tanpa dia punya basic sedikit pun kan Iya. nggak bisa masuk. Iya, Ya, dia harus masuk dulu dari bawah. Sekolah pun harus kalau dari TK, SD, SMP, SMA langsung Anda kuliahnya nggak bisa. Keteter di atas. Habis, Iya. akan habis Anda. Masuk dulu SD. Basic diperkuat. Tapi minimal dari umur berapa? Kalau memang kita mau mencapai untuk level masuk MMA, kita belajar bela diri dari umur berapa? Kalau bela diri sekarang makin lama makin muda ya. Rata-rata ada yang 10 tahun juga udah latihan. Ya. Kalau latihan 10 tahun biasanya jangan yang keras-keras dulu. Lebih baik ke flexibility. Olahraga bela diri yang banyak flexibility-nya. Misalnya kayak wushu atau taekwondo, stretching. Flexibility didapat baru larinya nanti ke atas. Jadi step by step. Iya. Nggak bisa langsung jadi, nggak ada. Sama orang tua pun kita nggak bisa minta langsung mak minta duit, pa minta duit, nggak ada. Kita harus bujuk-bujuk dulu orang tua kita manis-manisin dulu muka kita supaya kita diberi uang. Begitu juga latihan dari bawah A, B, C langsung masuk ke D. Nggak langsung ke D nggak bisa. A dulu, setelah A, B. Demikian. Terima kasih Bung Lamting. Terima kasih, Bung Terima Malik. kasih masukannya. Siap. One Pride.